Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Afidah, NIM T2019-1081. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan teknologi pembelajaran. Sebelum kita mengetahui bagaimana penerapan teknologi pembelajaran, lebih baik kita tahu dulu apa itu teknologi. Nah, teknologi merupakan alat untuk pemanfaatan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, di mana teknologi ini sangat membantu kepada kita bagaimana di mana kegiatan kita di sekeliling kita sangat terkait dengan teknologi itu sendiri. Tanpa kita sadari, kita sering menggunakan teknologi itu sendiri. Nah, teknologi itu sendiri merupakan sarana untuk menyediakan barang-barang yang perlu bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, di mana teknologi itu banyak sekali. Seperti halnya handphone. Kita bisa menggunakan handphone dimanapun kita berada. Nah, kita bisa berhubungan dengan jarak jauh, bisa menggunakan teknologi handphone contohnya. Begitu juga laptop, kita bisa menggunakan. Nah, sebagai suatu teknologi itu bisa berbentuk benda maupun tidak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Nah, di mana ini diciptakan untuk mencapai suatu nilai kegunaan. Di mana teknologi ini diciptakan bagaimana bisa menghasilkan guna bagi orang lain. Yang selanjutnya yaitu nah, jadi bisa dikatakan bahwa teknologi itu lebih merujuk kepada alat atau mesin yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Nah, contohnya saja teknologi transportasi, di mana kita sering menggunakan yang namanya sepeda, mobil, atau kereta api yang bisa membantu kita untuk mempercepat kita mencapai suatu tempat, mendatangi suatu tempat yang kita tuju. Nah, selain itu kita juga sering menggunakan teknologi komunikasi seperti contoh handphone, smartphone, dan lain sebagainya yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan suatu masalah-masalah kita untuk lebih mudah, sehingga teknologi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita untuk membantu menyelesaikan semua kebutuhan kita yang berkaitan dengan yang menyangkut dengan teknologi itu sendiri. Apalagi dalam kondisi sekarang ini di mana teknologi terkhusus teknologi komunikasi sangat membantu dalam pembelajaran. Bagaimana guru dapat menyampaikan ilmunya kepada siswa dengan jarak jauh. Nah, di sini teknologi sebagai perantara guru dalam menyampaikan suatu ilmu. Nah, selanjutnya yaitu penerapan teknologi pembelajaran. Nah, penerapan sendiri bisa diartikan sebagai penggunaan, pelaksanaan, atau pemanfaatan teknologi pembelajaran. Penggunaan teknologi pembelajaran itu sudah ada, atau berkembangnya teknologi itu sudah ada dalam bentuk media yang dapat mudah digunakan dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan yang diperlukan.
dalam penggunaannya teknologi ini sangat bermanfaat bagi penggunanya. Selain itu banyak sekali penggunaan teknologi pembelajaran. Nah, seperti contoh pemanfaatan program multimedia pembelajaran interaksi. Nah, multimedia itu bisa dikatakan sebagai suatu hubungan atau seperti contoh komputer, yaitu terdiri dari sound speaker, LCD dan lain sebagainya. Nah, dengan kemampuan memproses gambar, gerak, audio dan grafis. Nah, di mana multimedia ini bisa menghasilkan suatu video, suara atau gambar yang dapat bergerak. Nah, seperti contoh kita membuat video. Nah, itu merupakan pemanfaatan dari suatu media. Selain itu juga multimedia pembelajaran diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan belajar, sehingga secara sengaja proses belajar terjadi bertujuan dan terkendalikan. Nah, melalui multimedia ini kita bisa menyampaikan pesan atau menyampaikan seperti contoh kita ingin menyampaikan suatu materi. Kita bisa menggunakan multimedia untuk bisa lebih membantu kepada peserta didik lebih paham, seperti hanya bagaimana caranya wudhu. Itu kita bisa menggunakan multimedia, yaitu berupa video yang dapat membantu memahamkan kepada siswa bagaimana caranya berwudu. Nah, itu contoh pemanfaatan dari multimedia. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis web. Nah, di sini penggunaan web ini dapat seakan-akan telah menghilangkan batasan tempat dan waktu dalam berkomunikasi antara berbagai komunitas di segala penjuru dunia. Dengan begitu pesatnya arus internet, perkembangan teknologi web semakin hari semakin canggih. Nah, ini web ini bisa menyambung, bisa tersebar di berbagai. Dengan teknologi internet ini, di mana peserta didik dengan guru dengan peserta didik dapat menggunakan sebagai sumber belajar yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, salah satu bentuk pemanfaatan potensi internet untuk pembelajaran yaitu pemanfaatan edukasi net. Edukasi net sendiri merupakan sistem layanan pembelajaran yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi dan interaksi antar komunikasi pendidikan. Nah, seperti halnya bagaimana mereka dapat saling berkomunikasi, berbagi ide satu sama lain tanpa harus terhalang oleh tempat dan waktu. Jadi lingkup dari pembelajaran berbasis web ini sangat luas sekali, bisa digunakan dari berbagai penjuru dunia. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk penggunaan media pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu yang pertama memberikan feedback untuk penyempurnaan pembelajaran yang telah berlangsung atau yang akan direncanakan.
di mana media pembelajaran ini menjadi penyempurna dalam sebuah pembelajaran atau yang akan direncanakan, di mana feedback atau penyempurna, yaitu apabila ada pembelajaran yang kurang bisa menggunakan media pembelajaran. Yang kedua yaitu pokok bahasan bagi pembelajaran yang lebih fungsional dan terasa manfaat bagi mereka. Nah, melalui media pembelajaran, pokok bahasa yang bahasan dalam pembelajaran dapat lebih difahami bagi peserta didik, jadi media pembelajaran ini sangat membantu dan bermanfaat bagi peserta didik dalam memahami suatu materi pelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan pengalaman pengayaan secara langsung kepada pembelajar terhadap apa yang disampaikan oleh pembelajar. Memberikan pengalaman, yaitu melalui media pembelajaran ini kita dapat pengalaman yang berupa, yaitu yang keempat yaitu membiasakan pembelajar untuk lebih meyakinkan terhadap pembelajaran yang diajarkan, sehingga akan menimbulkan rasa hormat dan kagum terhadap pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu perasaan pembelajar akan terasa mendalam dalam diri dengan bertemunya konsep yang diajarkan pembelajaran dengan yang didapatkan di luar sekolah. Nah, melalui media ini kita dapat, dari video saya kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya teknologi itu alat atau mesin yang dapat membantu kita dalam memudahkan kegiatan kita. Nah, teknologi itu sendiri banyak sekali macamnya, dari teknologi komunikasi, teknologi transportasi, teknologi informasi. Nah, selain itu dari penerapan teknologi pembelajaran sendiri itu sangat lekat sekali pada diri kita, karena secara langsung kita menggunakan teknologi itu sendiri pada kegiatan kita sehari-hari. Nah, jadi teknologi itu sangat bermanfaat bagi penggunanya dalam menggapai atau memanfaatkan sesuatu yang bisa menghasilkan, yang bisa memudahkan kita dalam melakukan suatu hal. Jadi teknologi itu sangat bermanfaat sekali apabila orang itu bisa menerapkannya sesuai dengan tempatnya, yaitu tidak menyalahgunakan teknologi, di mana dia memanfaatkan secara positif. Apalagi di kondisi sekarang ini teknologi sangat penting, karena kegiatan belajar diadakan secara daring, sehingga teknologi itu sangat dibutuhkan untuk khususnya peserta didik dalam mencari ilmu, dalam sharing ilmu, dalam pembelajaran. Apa yang telah disampaikan oleh guru itu bisa nyampe kepada peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.